Oke, di sini gua akan nge-review DA Luna Galaxy. So, langsung mulai aja dari fisiknya dulu, cuy. Nah, pertama gua ngomongin shape-nya dulu. Dia ini bawa form factor ambidextrous alias sisi kanan dan kirinya sama. Jadi kalian yang kidal itu bisa pakai mouse ini dengan baik. Nah, di bagian atasnya dia punya satu buah tombol DPI. Beda sama Luna Honey yang punya dua tombol, dia cuma single button doang. Kemudian di scroll wheelnya ini udah dilapisin karet juga dan ada teksturnya. Bagusnya si scroll wheelnya ini nggak nyala-nyala cuy. Kan kebanyakan ya di budget gaming gear, si scroll wheelnya itu lampunya bocor kemana-mana karena diffusernya kurang bagus. Nah, daripada kayak gitu gue sih lebih mendingan milih yang kayak gini ya, yang sekalian mati aja gitu, jadi lebih clean. Oke, ke bagian sampingnya ini ada dua buah tombol, mouse 4 dan mouse 5. Dan di side gripnya ini nggak ada tekstur, nggak ada rubber, nggak ada apa-apa. Ini rasanya sama aja dengan bagian top surface-nya. Kemudian di bagian depan, ini nggak tahu fungsinya apa. Karena dari awal nih barang datang, sampai sekarang gue cobain di tap-tap di segala macam, dipencet-pencet, nggak bisa dipencet sih. Ini nggak ngaruh apa-apa cuy, jadi dia ada semacam gambar fingerprint yang ikut nyala juga kalau lampunya nyala, tapi nggak fungsi apa-apa. Dan di sisi kanan kiri ada semua nih dua-duanya. Mungkin buat variasi doang. Kemudian ke bagian belakang ini ada satu buah tombol di bagian bawah. Ini fungsi defaultnya itu untuk ganti-ganti si mode RGB-nya ya, tapi bisa kalian atur-atur kok. Overall build quality-nya sih plastiki banget ya, karena full bodinya dari plastik. Finishingnya ini putih yang tipenya itu dop, tapi dopnya tuh halus. Jadi dipegangnya enak sih. Cuman celakanya kalau udah keringetan itu rasanya sedikit licin ya. Dan di bagian gap-gap sambungan sebenarnya kalau kalian amatin di bawah lampu itu kelihatan bahwa nggak rapi-rapi amat sih. Termasuk di bagian bawah sini diffuser lampunya ini kerasa kasar banget. Tapi untungnya ini nggak nempel sama telapak tangan sih, jadi it's okay lah, nggak masalah. Nah, gue agak menyayangkan juga kalau kelihatan di kamera ini di bagian strip belakang sini ada cat yang kelupas. Ini sengaja sama gue digores-goresin pakai kuku gitu, dan ternyata cukup gampang ngelupas gini. Jadi dalamnya kelihatan warna abu-abu silver gitu. Cuma kalau di bagian body yang lainnya nggak di pinggiran, itu sih aman-aman aja kalau digores-gores sama kuku. Yang jelas di bagian pinggir-pinggirannya itu menurut gue cukup rawan sih, buktinya kayak gini nih. Tapi ya udahlah, mungkin itu sebuah pengorbanan yang harus diberikan dengan budget segini, tapi fiturnya lengkap. Dan kabelnya dia ini panjangnya 1,6 meter, udah sleeving juga. Ini identik sleevingnya sama si DA Luna Honey. Kemudian USB headernya ini lebih kecil daripada si Luna Honey, dan dia belum pakai gold plated ya, masih silver biasa kayak gini. Oke, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, kita akan bahas softwarenya dulu cuy. Di sini udah ada softwarenya, gue udah buka nih. Sebenarnya software itu secara fungsional sama banget sama si DA Luna Honey, cuman tampilannya beda. Dan menurut gue ini lebih keren sih softwarenya. Nah, di tampilan depan sini ada game mode, isinya ada 9 button yang bisa lo program, bisa diatur-atur fungsinya. Contohnya di bagian bawah nih yang nomor 7 LED mode, lo bisa ganti tuh, ada standar mouse key, macam-macam, special key bisa, untuk DPI bisa, fire key bisa, macam-macam lah. Terus media pun bahkan bisa, web juga bisa. Bahkan untuk shortcut ke my computer dan kalkulator, email, desktop ini bisa cuy. Makro, ya pokoknya macam-macam opsinya. Kemudian di bagian advance ini untuk pengaturan fire key tadi ada mode 1, 2, 3, terus ada repeat, speed, dan continuous yang bisa kalian atur. Continuousnya tunggal bentuknya. Kemudian di moving speed ini ada enhance pointer precision. Ini kayaknya connect sama pengaturannya Windows. Jadi kalau ini cek uncheck, nanti yang di Windowsnya pun ikutan cek uncheck. Nah, moving speednya juga ini defaultnya di 6, atau nggak tahu ngikutin aturan yang di Windows, gue nggak tahu. Pokoknya ini di 6 bisa lo atur. Terus double click speed juga bisa, rolling speednya bisa. Ini one roll screen, gue nggak tahu nih ini untuk apa. Kemudian di DPI setting ini kita sediain 6 slot dan dia bentuknya bar-bar kayak gini ya, tinggal bar-bar. Kayak orang main game bar-bar. Maksudnya bar-bar yang bisa tinggal diklik aja kayak gini untuk ngatur DPI-nya. Dan bagusnya di ini ada indikator DPI-nya yang bisa kita atur warna-warnanya. Ini malah keluar color bar kayak gini cuy, bisa diatur loh warna apa aja terserah. Tapi dia ini sistemnya bukan LED individual indikator. Jadi ketika gua ganti DPI ngoper, itu nanti dia berubah dulu warnanya jadi biru, terus nanti balik lagi ke mode RGB yang gua setting gitu loh, karena bukan individual, nggak ada lampu sendiri gitu. Dan di bagian bawah sini ada report rate atau polling rate. Dia udah bisa sampai 1000 Hz, dari 125, 2,5 gope mas sampai 1000 Hz.
Kemudian di bagian lighting sini, ini ada lighting rhythm. Ini speed transisi ya, dari slow sampai ke fast. Dan lighting mode-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 sama off ya. Kita coba satu-satu. DPI mode dia ngikutin DPI yang lagi dipakai. Ini gua atur pakai warna hijau di 800 DPI. 800 ya? Iya betul, 800. Kemudian ada colorful light. Bentukannya kayak gini. Ini bagus sih, colorful light. Kemudian ada rainbow juga. Kalau rainbow ini gue rasa kayak color shift ya. Jadi cuman ganti-ganti warna, gradasi gitu. Tapi logo DA-nya ini hijau. Hijau terus kenapa hijau ya? Apa ngikutin DPI kali? Kemudian ada flow lighting. Ini ngalir cuy. Ini cakep juga sih, ini cakep serius. Wah, ini daripada XM310 cakepan ini lampu-lampuannya. Walaupun diffuse-nya bagusan XM310 sih. Kemudian ini waltz juga ngalir, tapi bagian belakangnya mati. Ya, maksudnya ya begitulah, kalian bisa ngeliat sendiri. Kemudian ada four season. Ini apa nih four season? Oh, kayaknya 4 zona warna, tapi dia sistem yang ngalir gitu. Cakep-cakep sih ini menurut gue, walaupun modenya sedikit ya. Kemudian ini LED lightingnya ada full dan half doang, nggak bisa diatur per stepnya. Dan yang terakhir ada pengaturan makro. Makronya ya seperti biasalah kayak gitu, kayak makro pada umumnya, kalian pada tahu lah. Udah deh, segitu aja untuk masalah per software-softwarannya. Oke, speknya sekalian aja ya sama pengalaman gue selama pakai mouse ini. Nah, gue akan komentarin dari bagian shape-nya dulu. Shape-nya sih ini overall enak sih. Punggungnya itu agak tinggi, tapi bagian depannya itu menukik ke depan, ke bawah. Jadi itu asik banget menurut gue gripnya. Gue nggak merasakan pegal dan segala macam untuk tipe gue yang palm grip ya. Tapi seperti kebanyakan ambidextrous mouse lainnya, di bagian kanan jari manis dan jari kelingking gue itu harus dikorbankan karena dia nggak dapat grip. Pengingat sisi kanan dan sisi kirinya itu sama banget. Dan untuk bagian jempol gimana nih, nggak ada tekstur-teksturnya, apakah enak? Karena finishingnya dia itu halus, tipe yang doff tapi halus, nggak ada tekstur aneh-anehnya. Jadi gue ngerasa malah enak-enak aja, keenakan megangnya gitu cuy. Tapi ngomongin tentang feel gripnya ya, lagi-lagi kalau udah keringetan itu bakalan kerasa agak licin sih karena dia nggak punya tekstur macem-macem. Tapi it's okay, menurut gue sih masih fine-fine aja. Kemudian untuk penempatan button 4 dan 5-nya ini ngepas banget, ini asik menurut gua, ini tempat yang proper. Dan tombol DPI-nya pun dia ngepas juga, nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Kemudian untuk feel scroll-nya, menurut gua dia ini sedikit lebih ada feedback-nya daripada si Luna Honey. Jadi lebih kerasa step-stepnya gitu, tapi nggak terlalu kasar sih. M65 bahkan lebih kasar daripada scroll-nya si Luna Galaxy ini. Kemudian switch-nya dia kan pakai Huano, lifespan-nya itu sampai 10 juta kali klik. Kemungkinan Huano yang dipakai ini sama dengan si DA Luna Honey. Tapi yang gua rasain switch di Luna Galaxy ini sedikit lebih kasar daripada si Luna Honey. Mungkin faktornya adalah si mounting bodinya ya. Soalnya kalau ngerasain dari si tactile-nya, dari si klikinya, dari si travel distance, dari responsnya itu sama aja sih sama si Luna Honey. Nah, kemudian sensornya dia ini pakai Sunplus 6651 up to 6400 dpi. Ini sensor yang sama yang digunakan di DA Luna Honey. Dan rasanya pun sama aja, akurasinya segitu, tracking speednya ya kayak gitu, karakternya juga ya sama kayak gitu. Menurut gue sih untuk dipakai sehari-hari kayak main game yang sifatnya hiburan, terus dipakai kerja juga masih enak-enak aja. Tapi kalau kalian tadinya pindah dari mouse yang sensornya lebih tinggi dari ini, pasti perlu adaptasi dulu karena tracking speednya secara angka aja ini cuma 66. Jadi untuk penggunaan profesional gua rasa sih kurang bisa mumpuni. Oke, tinggal ngomongin harga. Dia ini dibanderol dengan harga 229.000, tapi dengan embel-embel diskon jadinya cuma 159.000. Tapi mouse-nya doang cuy. Kalau si Luna Honey kan 179 tapi dapat mousepad. Kalau ini 159 nggak dapat apa-apa, cuman mouse-nya doang. Oke, kesimpulannya menurut gue DA berhasil bikin lineup terbaru di jajaran gaming mouse Lunanya mereka. Membawa form factor baru yaitu ambidextrous dengan desain yang menurut gue kece juga. Spesifikasinya banyak kemiripan sama si DA Luna Honey, malah nyaris satu banding satu. Mungkin bisa jadi opsi ya kalau kalian nggak suka lightweight gaming mouse bolong-bolong kayak si Luna Honey, kalian bisa ngambil si Luna Galaxy ini. Fiturnya juga menurut gue udah cukup lengkap sih, ngatur polling rate bisa, ngatur DPI level bisa sampai 6 step, RGB ada, button 45 ada. Kemudian makro ready pastinya, pokoknya untuk fitur-fitur pergamingan itu udah lengkap banget.
Jadi untuk price to value sih ini worth, ini bisa gue rekomendasikan ke kalian. Tapi jangan lupa dengan harga 159.000 kalian harus ngorbanin build quality, dimana menurut gue ya itu tadi udah dibahas tadi di bagian build quality, nggak bagus-bagus amat. Maksudnya jangan expect berlebih ya, walaupun mesin ini secara fisik sih ganteng sih. Jujur sebenarnya gue pengen bikin video komparasi nih di antara keempat Luna tersebut, tapi gue cuman punya Luna Galaxy sama Luna Honey. Ntar deh gue coba email ke DA, kali aja mereka mau ngirimin DA Luna sama DA Luna X biar bisa gue compare part-partnya. Atau kalian bantu komentar di bawah atau komentar di IG-nya DA terus mention ke IG gue, siapa tahu di Gubris sama DA kita sama-sama cari tahu siapakah Luna yang terbaik, Luna Maya ataukah Luna Dota 2. So itu aja videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.